Hari ini kalau dari judulnya kita adalah di bulan ini I Need Help. Ini didedikasikan untuk Mental Health Month yang harinya akan jatuh di tanggal 10 Oktober. Itu internationally Mental Health dirayakan di tanggal 10 Oktober. Tapi sebelum itu saya mau kasih tepuk tangan untuk semua volunteer di Empower Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan 5 detik untuk kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian ada, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang hari ini dimanapun kalian berada di Indonesia, di seluruh negeri, di seluruh negara. Welcome, welcome, welcome. Sekali lagi tepuk tangan juga. Tadi udah volunteer, apalagi untuk worship timnya. Thank you banget. Thank you sekali kepada kedua pastor saya, The Double B, Brian Siawarta dan juga Brian Nelson. Ini adalah kesempatan humbly saying, this is a really amazing buat Feby bisa ada inflation spirit untuk sama-sama kita bangun diri Feby dan bangun diri teman-teman dimanapun kalian berada untuk dapetin apa yang Tuhan mau kalian dapetin. Terutama hari ini berkat Tuhan ada banyak teman-teman untuk kalian. Nah, judulnya kita adalah I Need Help dari tema besarnya. Dan juga hari ini kita akan membahas yang paling pertama adalah how can I get out from this toxic relationship, right? Nah, ini buka dulu nih contekannya, mohon maaf ya. Jadi katanya ada kata out di toxic relationship. Kira-kira nanti apa? Kita akan kulik lebih dalam kata out dan juga toxic relationship. Karena mental health sendiri kenapa digaungkan dalam waktu kurang lebih 10 tahun belakangan ini? Karena di generasi ini kita mulai sadar apapun yang generasi sebelumnya lakukan ternyata berdampak pada kesehatan kita. Tidak hanya kesehatan fisik mungkin kalau misalnya kita dapat sesuatu yang seperti abuse, tetapi juga secara mental itu ada yang namanya verbally abuse dan juga mentally abuse. Itu ada semua dan itu masuk di dalam toxic relationship dan digaungkan dengan begitu tinggi, dan teman-teman dari psikiatris ataupun psikolog juga sangat berjuang untuk Indonesia lebih sadar terhadap mental health. Apalagi Empower Indonesia juga adalah komunitas dan gereja yang memegang peran penting untuk membangun bahwa gereja harus sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Yeay! Untuk hari ini kita akan membahas tentang toxic relationship. Besar sekali. Yang mau dibilang relationship yang mana, Feb? Besar. Ada dari family, ada dari pertemanan, friends, ataupun dari lover. Ngomongin pacaran ataupun yang sudah menikah. Itu akan kita bahas ya. Tapi untuk hari ini saya mau kasih cerita tentang anjing saya yang hari ini berulang tahun diadopsinya di tanggal 3 Oktober. Saya mengadopsinya di tanggal 3 Oktober 2020. Anjing Kintamani campur Golden, mamanya MBA ya. Mamanya Kintamani nih kawin sama Golden ya. Cinta terlarang itu guys. Jadi ya kami namakan dia Shiro, sudah dibaptis dengan nama baru. Sebelumnya saat diadopsi adalah namanya Biapong. Biapong itu adalah makanan Minahasa atau orang-orang Manado, orang tahu semua toh. Ya itu adalah bakpao kalau bahasa Chinese-nya. Ya bakpao. Biapong karena dia putih. Boleh ya fotonya Biapong? Atau Shiro sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Shiro, karena perjalanannya panjang. Di awal saya mengenal Shiro, anjing Kintamani Golden ini, dia adalah anjing yang saya lihat, matanya sayu, cute, kayaknya pengen dibelai. Tetapi begitu saya ajukan tangan saya, kasih tangan gitu. Giginya sudah keluar dulu teman-teman. Ngeri dong ketika taring kelihatan, saya nggak jadi, saya mundur. Mengenal Shiro dari hari tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan hari ini saya melihat Tuhan bekerja loh. Sama ciptaannya yang adalah anjing. Karena Shiro ternyata secara psikologis adalah anjing dengan
tingkat kecemasan dan depresi dan trauma yang tinggi. Dia dapat dari mana itu? Dia dapat dari mana? Karena dia melihat mamanya sering dipukuli atau dijahati oleh manusia yang akan memberikan makan. Karena manusia itu sendiri tidak berani sama anjing atau najis dengan anjing pada saat itu. Jadi dia melihat mamanya diperlakukan seperti itu, mamanya melakukan defensif untuk survival dan lakukan pertahanan dengan menggonggong secara keras dan juga akan menggigit atau attack seperti itu. Dan singkat cerita, Shiro dari Bali kami bawa mengikuti season hidup kami bawa ke Tangerang, ke BSD. Waktu itu namanya masih Biapong sekali lagi. Nah, saat di Tangerang di BSD perjalanan kan yang dekat sama Shiro adalah saya, mamanya Shiro kasarannya gitu ya, mamanya. Nah, bapaknya suami saya, Wayne Okvaldo, itu ada love hate relationship-nya. Ini ada toxic relationship-nya di situ, teman-teman. Jadi karena Shiro tidak mengenal Wayne, seringkali Wayne kan badannya besar ya. Makasih, I love you. Wayne badannya besar, Shiro melihat itu seperti daging empuk. Jadi kadang-kadang jika Wayne terlalu usil, Wayne terlalu sayang, digigitlah tangannya Wayne dari segala sisi. Karena bagi Shiro, setiap gerakan Wayne itu adalah sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang membuat dia tidak aman. Gitu. Nah, sampailah kepada Shiro setelah dibaptis, di dalam rumah kami ada 3 ekor lainnya, anjing lainnya. Karena di rumah kami kan yang namanya survival mode di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah corona, itu kita pasti survival. Satu rumah dikontrak sama 2 kepala keluarga gengs, masing-masing 2 kepala keluarga ini bawa masing-masing 2 anjing, jadi ada total 4 gitu ya. Dan salah satu dari anjingnya kakak saya, the other family, itu ada yang berjenis Shih Tzu. Dog lovers pasti relate with me, karena bayangkan saja, Shih Tzu itu punya karakteristik very cerewet. Very, hai gitu. Nggak bisa gitu ngelihat anjing lewat lainnya, anjing tetangga lewat. Pasti ngomongnya kayak, hey siapa tuh, kenalan lo sama sini, lapor sama anak sini gitu. Jadi lewat tuh nggak bisa diem, nggak bisa santai. Nah namanya Baba. Nggak ada foto Baba, mohon maaf, tapi bisa dibayangkan ya, anjing Shih Tzu tampan, rambutnya, wah lebih bagus dari rambut saya. Tapi cerewetnya minta mampus gitu, saya aja kalah gitu. Nah Shih Tzu ini sering salah fokus ketika dia menyerang anjing lain atau cerewetin anjing lain, nyapa tetapi emang cerewet banget, itu ngarahnya ke Shiro. Dan Shiro dengan segala trauma, segala sakit dari mentalnya dia, itu membawa dia merasa terancam sehingga 2 kali sudah Baba harus terkena gigitannya Shiro. Sebagai owner, kalau di luar negeri mungkin saya sudah dipenjarakan, tapi puji Tuhan saya tidak dipenjarakan di Indonesia, dan saya terus berusaha putar otak bagaimana Shiro ini bisa tidak menyerang Baba lagi. Ya, ternyata begitu saya observasi ini teman-teman, Shiro ini dia mengalami yang namanya, kalau tadi kita lihat secara garis besar dia punya trauma, dia depresi karena sedih, ataupun segala sesuatu yang anxious, kita gerak dikit itu dia pasti kaget kayak menghindar gitu. Ataupun kita mau sayangi dia, nggak bisa, harus dia yang datang ke kita. Jadi benar-benar yang nggak bisa secara anjing normal yang layaknya. Kalau anjing itu kalau disayangin dia mengerti, dia akan ekornya akan bergoyang ketika dipanggil, lalu senyum gitu ya kan, senyumnya kelihatan, lidahnya kelihatan, matanya berbinar. Nah Shiro enggak, segala sesuatu yang dilihat adalah ancaman, ketakutan, bingung, dan dia tidak bisa fokus. Nah itu yang saya lihat, Shiro memiliki insecurity. Dan apapun yang Shiro lakukan bersama Baba, kita lihat itu udah toxic banget. Saya melihat Shiro penuh dengan insecurity, self-centered karena dia merasa dirinya nggak aman. Lalu dia akan dominan ketika dia mengetek orang. Dan dia nggak punya empati jelas karena dia juga adalah seekor anjing. Itu adalah traits atau hal-hal yang ada di dalam toxic relationship. Apakah kita memiliki
insecurity. Apakah kita memiliki rasa dominan? Ini kita. Atau self-center hanya mikirin aku nggak dapat ini, aku nggak gain ini. Atau mungkin kita merasa, enggak, aku nggak ngerasa apa-apa, biasa aja. Oke. Acuh tak acuh, lack of empathy. Kalau itu memang ada di kita, kita boleh screening itu untuk toxic traits-nya kita. Saya mau bagikan aja, saya tadi cari artikel. Ternyata ada 15 toxic traits. Ya, saya nggak taruh di slide. Orang-orang yang toxic, ini kita bisa ambil dasarnya bahwa toxic itu selalu ada di dalam kita karena ada proses yang kita lalui sehingga membuat kita menjadi pribadi yang sekarang. Orang toxic lahir dari pain. Pain mereka datang dari mana? Bisa dari trauma seperti yang Shiro dapatkan, trauma, anxiety dan segala macam kejadian di dalam kehidupan, ya. Nah, untuk 15 toxic traits ada manipulatif. Mereka atau orang-orang yang toksik itu mengambil dari lebih banyak mengambil daripada memberi. Dan kalau minta maaf nggak tulus dan nggak mendengar dengan baik, ya. Dan selalu membuat kita bisa membuat orang tersebut merasa buruk. Lalu self-defeating, lalu memakai kekuasaan untuk abuse, ya. Menekan dan sering menggunakan kata aku, I. Ini bukan untuk teman-teman yang pakai I mau makan dulu, you makan di mana, enggak, ya. Bukan, maksudnya kebanyakan berbicara tentang dirinya, narsistik, ya. Lalu suka ngomong, kamu overreacting, perasaan kamu aja, itu toksik. Lalu harus selalu melihat diri mereka benar. Dan tiba-tiba nih kalau misalnya ada yang baru udah lama nggak pernah ketemu teman, tiba-tiba berteman gitu, apa kabar gitu. Peres kalau bahasanya Feby Peres bilangnya. Lalu adalah seorang yang suka membicarakan orang lain dari sisi buruknya dan disebarkan alias bergosip. Dan benar tidak memiliki empati, itu dari artikel yang saya dapat, ya. Sekali lagi, di dalam satu hubungan dibutuhkan dua pihak, satu relationship, satu jalur komunikasi, dan ini ada dua pihak, ada kita dan pihak lainnya. Seperti itu, termasuk di dalam hubungan yang sehat atau di dalam hubungan yang buruk atau beracun, kita bilang toksik, ya. Ayat kita di hari ini dari toxic relationship saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 King James Version. Boleh ditampilkan, Bapak suami, terima kasih. Kemarin dibuat sama teman-teman dari grafik di Instagram, be not deceived, evil communication, corrupt good manners. Bahasa lainnya ada yang bilang, bahasa Indonesia, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa di King James Version ini diambil communication? Kenapa communication? Kita akan gali. Kata homilia, terjemahan dari Greek word, itu memiliki dua arti, companionship dan juga communication. Kenapa akhirnya diambil communication? Karena hal pertama yang dilakukan saat kita ada di dunia, sebagai bayi adalah menangis, sebagai balita adalah menangis atau berkomunikasi, bilang mama, papa, hehehe, aku butuh ini, lalala, ye. Komunikasi, keluar. Sign language dan segala macam. Evil communication, corrupt good manners. Companionship itu terjemahannya adalah di dalam friendship, fellowship, closeness, bro, sisterhood, semuanya. Communication ada dalam, maksudnya di dalam kontak, relation, connection, association, communion, sebuah persatuan, dan juga society atau social relation. Di dalam hidup kita berkomunikasi dengan banyak hal. Kalau sekarang sih sudah ada handphone, smartphone, bisa kontak kemana saja, begitu toh. Kita kontak dengan orang-orang yang jauh sudah dengan teknologi digital.
Dengan yang dekat, kita punya personal contact. Siapa yang terdekat dari kita? Saya punya toxic relationship dengan orang tua saya. Sampai saat ini masih berproses. Kita punya toxic relationship, kalau mau dibagi adalah toxic parents, toxic friends, dan juga toxic lover atau spouse. Kembali ke orang tua saya. Proses kehidupan membawa kita sampai dengan saat ini, sekali lagi saya mention. Jadi apapun yang sekarang sedang teman-teman hadapi, semoga ini, apapun yang saya bagikan setelah ini dapat membantu kalian untuk keluar dari toxic relationship. Kemarin saya lihat atau nonton IG Live Youth Takeover dari Bali. Yes, saat bangga untuk generasi-generasi kita, di mana mereka dapat berpikir bijak dan mereka bisa melihat di mana mereka mendapatkan komunitas yang terbaik, karena mereka sudah melihat mungkin di generasi sebelumnya ada yang tidak benar, yang tidak bisa dicontoh. Ya, teman-teman. Di sana Tirsa bilang toxic relationship adalah sesuatu atau relation yang tidak bisa membuat kita grow. Thank you Tirsa. Grow di sini yang akan saya gali, yang saya namakan keluar. Di dalam toxic relationship, kalau toxic parents, toxic friend dan juga toxic lover, kita bisa bilang banyak hal yang membuat mereka menjadi seperti itu, dan bahkan kita berpikir kita tidak akan mungkin mengubah orang tua kita. Tidak. Generasi mereka berbeda, zaman berbeda, tools yang mereka pakai untuk mendidik juga berbeda dengan yang sekarang. Bahkan mereka tidak mendapatkan informasi apa yang kita dapatkan di dunia digital ini, tidak sefluen kita. Ada banyak hal yang harus kita mengerti dari toxic parents, toxic friends, dan juga toxic lover. Itu parents, kita ke lover, ke friends. Friends, pertemanan, komunitas, sampai dengan ada ya, friends with benefit. Toxic, enggak, katanya banyak benefitnya, seperti di bank ya, kayak lagi jualan, ada benefitnya, diskon dan segala macam. Tidak teman-teman, efek dari friends with benefit juga. Itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan, dan apalagi jika diteruskan akan berpengaruh terhadap keturunan kalian. Toxic lover, kalau masih pacaran mungkin bisa keluar, putus, ya kan? Tapi apabila masuk ke dalam sebuah pernikahan baru tahu, laki gue toxic banget, gak bisa. Istri gue, oh my God, Tuhan, itu rumah neraka. Gimana kita bisa keluar? Karena hanya ada dua jenis toksik yang kita tidak bisa keluar, yang berhubungan dengan darah, yaitu keluarga, mau dia orang tua, mau dia tante, om, sepupu, oma, opa, opu, koko, cici, sepupu semua ya, misan. Kita nggak bisa keluar dari yang darah, kita tidak bisa keluar dari apa yang sudah kita pilih, yaitu di dalam marriage. Bagaimana? Ada yang bertanya, Kak, haruskah saya pergi? Haruskah saya pergi? Memang pilihannya adalah stay atau pergi. Kalau di Alkitab memang menyarankan untuk unity. Terus perjuangkan unity. Terus perjuangkan unity. Kesatuan. Ya, sudah pasti. Tapi apabila manusia itu punya limitnya, entah dari kita yang tersakiti atau kita yang menyakiti, punya limitnya dan sudah tidak bisa diteruskan, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, saya sarankan untuk segala relation yang ada. Kalau kita udah berkomunikasi nih, udah ada relationnya guys. Saya dan teman-teman di seluruh dunia ini, di seluruh digital world ini, saya sudah punya relasi dengan teman-teman. Ya, yang pertama ketika kita merasa, kalau mau dibilang makin kenal makin sayang ya, agak mundur dulu, mohon maaf, agak mundur dikit. Ketika kenal, sebelum kenal bagus-bagus semuanya, baik. Begitu kenal, wah ketahuan sifatnya ini, wah ketahuan, ini ketemu bertengkar, kadang-kadang nggak mau dengar, kadang-kadang udahlah, gue udah tahu dia apaan, udahlah inilah, bodo amat, udahlah keluar aja, cabut aja, udahlah berhenti aja, udahlah
Gitu. Saran saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup, komunikasikan paling pertama, balik ke komunikasi. Komunikasikan, karena di Alkitab dengan jelas, mohon maaf nih nggak hafal Alkitab, tetapi di Alkitab yang saya percaya dan baca, keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu dewasa. Berapapun umur kalian, saya percaya Tuhan mau bawa kalian kepada kerohanian yang dewasa, spirit yang dewasa. Karena ini tubuh adalah isinya sebenarnya Holy Spirit, bukan kita lagi toh. Jadi kalau bisa, lakukan segala sesuatu sesuai dengan karakternya Tuhan. Nanti kita akan bahas karakter Tuhan. Sekarang prakteknya, komunikasi paling pertama, keterbukaan paling pertama. Kedua, forgiveness. Ampuni mereka. Ampuni kita kalau kita adalah toksiknya. Forgive. Gak gampang, Feby. Iya, tahu. Sakit, Feby. Iya, tahu. Apalagi mantan. Diselingkuhin, Feb. Ngerti banget. Jangan buat saya nangis. Oke. Mantan mah dilupain aja. Yang sekarang aja ya yang dipikirin. Dan boundaries. Kalian tuh pacaran ada boundariesnya. Kalian berteman ada boundariesnya. Set up the boundaries dari awal. Kalaupun tidak terset up dan jadinya toxic. Say it once again. Say it one more time. Kasih kesempatan. Dengan forgiveness itu ada kesempatan untuk kalian kasih tahu, komunikasikan apa yang selama ini miss. Kebudayaan Indonesia, teman-teman, saya nggak bilang kebudayaan luar atau western itu lebih baik. Indonesia ada salah, diam aja. Nggak, di luar enggak. Diam aja, oh ya emang orangnya gini, asumsi semua. Nggak bisa guys, omongin. Kalau nggak gitu nggak grow kalian. Kasih distance, kasih boundaries, apalagi kalau misal toxic ini udah lempar kayak bulu tangkis gitu, tang tong. Itu nggak mental. Itu berarti kita sedang dalam kondisi, kita sadari bahwa kita sedang dalam pain. Kita dalam pain, kita sedang merasa tersakiti. Dia juga merasa tersakiti. Apapun yang mereka alami atau kita alami, ke flashback lagi, kesalahannya semuanya salah. Pain sekali. Karena kita memang dibuat, manusia itu aslinya adalah mendengar di telinga, mendengar. Biasanya untuk mereply. Jarang ada yang sadar telinga dipakai untuk mengerti. Seperti itu. Jadi dengan kita mengatakan atau berkomunikasi, memberikan boundaries, apalagi distance. Kalau saya punya contoh ketika saya mengambil distance dari orang tua saya yang toksik adalah saya keluar dari rumah. Saya harus katakan ini saya mengasihi mama dan papa saya. Tetapi secara dewasa saya katakan biarkan saya punya waktu dengan Tuhan. Saya punya perjuangan hidup saya. Kalian tinggal percayakan saya kepada Tuhan. Orang tua saya toksik. Karena mereka dibesarkan juga dengan pola asuh yang lumayan sakit pada zamannya. Dan saya harus mengerti. Karena saya mengerti, saya mengambil jarak. Ini tidak harus diambil, cara ini tidak harus diambil oleh teman-teman. Bagaimanapun segala sesuatu komunikasikan. Dan pastinya tidak membicarakan hal buruk kepada orang yang tidak harus mendengarkan. Bahasa lainnya adalah gossiping. Gosip, digosok makin sip. Jangan. Apalagi di sebuah komunitas yang sehat, jangan kita kasih racun guys dengan gossiping. That's not good. Ya, lebih baik ngomong sama orangnya terlebih dahulu. Jika tidak ada keberanian, ngomong dengan leader misalnya. Ya, pastinya serahkan kepada Tuhan. Karena itu ada proses mereka sendiri. Proses kita sendiri sama Tuhan, dan yang paling harus kita lakukan, ini culture yang harus dibangun di Indonesia. Kita kan kalau ngomong jelek gampang, kita kalau ngomongin orang gampang, lihat kesalahan gampang. Bisa nggak kita speak life? Kita ngelihat, oh orangnya buruk sekali, dia punya karakter. Tapi bisa nggak kita punya iman dan punya hasrat untuk ini orang bakal jadi baik?
Bisa. Indonesia harus punya karakter ataupun budaya speak life. Menyatakan berkat. Berkat itu bukan hanya ceceng money kata Lisa ya kan Blackpink. Enggak. Tetapi apa yang keluar dari mulut adalah berkat. Karena apa? Kata-kata itu juga adalah Tuhan. Ya kan? Tuhan itu adalah firman atau kata-kata yang menjadi flesh. Kenapa kita tidak meneladani dia? Speak life. Dan untuk kita semua, kita berhak untuk mendapatkan support system. Entah itu dari komunitasnya kalian, di Empower boleh kalau yang baru datang di Empower. Baru join boleh, dimanapun kalian, gereja lokal kalian, komunitas. Asalkan yang sehat ya. Asalkan yang sehat, cari komunitas. Kalau misalnya ada pastoral care di dalam komunitas tersebut, reach out to pastoral care. Silakan. Dan kalau misalnya kalian sangat membutuhkan pertolongan dari para profesional, entah dia adalah seorang psikolog atau psikiater jika teman-teman sudah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari ya, ke psikiater adalah tempat di mana kalian akan mendapatkan obat. Karena mungkin kayak saya beberapa waktu lalu tuh pusing, ternyata lagi mikirin mama. Pusing berat banget. Saya masuk ke dalam depresi ketika saya mikirin mama. Itu, seperti itu. Kita harus cari pertolongan, tetapi yang paling pertama kita harus tolong adalah diri kita, karena kemungkinan kita membawa racun juga. How to help ourselves? How to help ourselves to be a healthy one? Karena kita akan membangun relationship, sekali lagi apa yang keluar dari mulut kita, komunikasi kita harusnya adalah berkat untuk orang lain. Pertama, kenali siapa pencipta kita. Kenal siapa pencipta kita dengan segala karakter yang dia punya. Itu akan membuat kita tahu dia punya karakter itu, kita juga bisa punya karakter itu. Dan kita harus dengarkan apapun yang pencipta kita katakan tentang kita. Ada di mana? Ada di Alkitab, gengs. Saya nggak punya buku lain. Tuhan Yesus bilang di buku tulisannya siapa jadi siapa gitu, nggak ada. Hanya ada di Alkitab. Silakan dikulik Alkitabnya, dibuka-buka. Yang digital juga, YouVersion boleh. Ketika kita kenal Tuhan, kita kenal diri kita dengan identitas, jadi kita bisa menyalurkan apa yang menjadi identitas kita, kacamata Tuhan kita dalam melihat manusia lainnya, punya relasi dengan manusia lainnya dan bahkan bisa menolong mereka. Seperti itu. Dikatakan di 1 Korintus 13, saya nggak ada di slide, 1 Korintus 13, ayat 4 sampai dengan 7, bahwa kasih itu sabar, baik hati, tidak meluapkan kecemburuan, tidak berbohong, tidak sombong, tidak angkuh, tidak kasar, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan diri sendiri, tidak cepat tersinggung, tidak dendam, tidak senang dengan ketidakadilan dan kejahatan, hanya senang melakukan segala sesuatu yang baik. Siapa yang toksik di dalam kehidupan kalian? Kalian atau banyak orang lain di dalam kehidupan kalian? Orang tua toksik? Pertemanan toksik? Atau mungkin suami, istri, pacar toksik? Kalian boleh keluar. Kalian boleh menyerah. Tetapi itu hanya dengan conviction dari Roh Kudus. Sampai di mana kalian harus ada di dalam kehidupan orang tersebut. Karena tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang bisa kita kontrol kecuali diri kita sendiri. Dari semua yang dikatakan kasih itu, tadi di 1 Korintus 13, 4 sampai dengan 7, itu adalah sifatnya Tuhan. God is love. Love is God. Itu adalah semua. Kasih itu. Love is patient. Love is kind. Itu yang mau Tuhan tularkan kepada kita, karena itu adalah berkat terbesar. Ketika Tuhan ada di bumi, itu adalah berkat terbesar untuk humanity. Dia mau kita menjadi sama seperti dia. Dan kembali ke Shiro. Anjing putih saya yang paling ganteng, anjing jantan saya. Apapun yang saya bagikan tadi, saya juga praktekkan ke Shiro, teman-teman. Saya bantu dia ketika Baba menggonggong,
saya bantu dia untuk menjaga jarak. Jangan deket-deket Baba. No. Lebih baik jaga jarak daripada nanti snap, Shiro gigit lagi Baba. Dan pastinya, tahu nggak teman-teman, ini efektif banget. Shiro selalu dikasihi tanpa batas. Dia berubah. Yang tadinya penuh ketakutan, yang tadinya penuh anxious, merasa tidak aman, insecurity. Dia menjadi anjing yang lebih berani, sudah mulai disentuh, melihat manusia lalu sudah lebih tenang, ekornya sudah bergoyang. Karena benar-benar dia mau, dia ada dorongan ketika dia dibilang, Shiro, I love you, Shiro, good boy. Itu, anjing saja kita bisa perlakukan seperti itu, apalagi kita yang memang memiliki rupa Tuhan. Kita berkomunikasi dengan manusia lainnya, siapapun itu. Pandanglah mereka dengan cara Tuhan memandang mereka. Baik itu orang tua kalian, baik itu teman-teman kalian, baik itu pasangan kalian. Tetapi kalian harus ingat porsi kalian sebagai manusia, sampai di mana kalian berada, dan kalian harus grow. Tanya Roh Kudus, ngobrol sama Roh Kudus dimanapun ada kesempatan. Doakan orang itu. Speak life di depan dia. Di depan dia. Itu akan merubah banyak hal. Saya mau tutup dengan ini. Kemarin saya melihat satu rekonsiliasi yang luar biasa antara keluarga suami saya. Antara kedua anak. Jadi suami saya punya kakak, Hai Relitsa, dan juga papa mertua saya. Mereka mungkin memiliki hubungan yang tidak baik sebagai orang tua anak. Dan saya menyaksikan sendiri yang saya tidak pernah saksikan adalah ketika mereka mau merendahkan hati, mau terbuka satu sama lain, yang tadinya konfliknya lumayan saya mengikuti perjalanan dari masa pacaran sampai dengan kemarin, saya melihat sebuah rekonsiliasi atau persatuan mereka kembali. Proses memang, tetapi lebih baik ketika mereka mengakui bahwa mereka adalah manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan Tuhan dan membutuhkan kesempatan untuk mengasihi dan dikasihi juga dengan lebih baik. Bayangin pada saat itu ada miskomunikasi, saya melihat papa mertua saya memeluk kedua anaknya. Itu kejadian saya nggak tahu kapan terakhir kali mereka berpelukan, tetapi itu membuat saya sangat bersyukur bahwa segala sesuatu yang saya tadi pikir itu mustahil, tapi bisa ketika Roh Kudus bekerja di situ. So, aktivasi Roh Kudus di dalam kalian, aktivasi rohnya Tuhan di dalam kalian dengan mengenal lagi Tuhan. Kenal identitas apa yang dikatakan Tuhan terhadap kalian sehingga kalian dapat berelasi secara sehat dengan karakternya Tuhan yang tadi sabar, patient, gak kasar, tidak pemarah, tidak sombong dengan orang lain, berelasi dengan lebih baik. Saya percaya Tuhan berbicara kepada kalian sesuai dengan apa yang kalian butuhkan di season kehidupan kalian. Jangan pernah menyerah terhadap diri sendiri. Kasih diri kalian istirahat. Stay humble and teachable dimanapun kalian berada, dan pastinya telinga gunakan untuk mengerti, bukan hanya untuk menjawab. Menjadi pendengar yang baik. Dan apa yang akan dinaikkan kembali oleh tim worship kita adalah deklarasi kita bahwa Tuhan kita adalah cinta. Karena Dia cinta, kita akan melakukan cinta. Cinta ada banyak. Sekali lagi ada sabar, ada baik, ada tidak sombong, dan sebagainya. Let's worship Him. God is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own,
His thoughts consume the great unknown. On this alone I am sure, my God is love. God is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own. His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure, my God is love. My God is love. Can we sing once again? God is, yeah, say it. God is kind, He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own. His thoughts consume the great unknown. Of this alone I'm sure, my God is love. God is patient, God is kind. He does not envy, He does not boast. His ways are higher than my own. His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure, my God is love. Ini adalah kesempatan untuk kalian mengenal who is love. Bukan konsep cintanya dunia, yang aku sayang kamu, bukan. Tetapi satu oknum, satu pribadi yang bernama cinta, yang lahir ke dunia dengan nama Yesus Kristus. Jika ini adalah kesempatan pertama bagi kalian, atau kalian yang memang sudah lama, aku kangen sama Tuhan, Kak Feb. Aku banyak gak ngobrol sama Tuhan, gak ngerti Tuhan siapa. Ini adalah kesempatan untuk kalian datang kembali, peluk kembali Tuhan yang menciptakan kalian. Peluk kembali dan bilang, Tuhan, I love you because you are love. Tuhan, aku mau kembali. Jika ini adalah kalian boleh peluk diri kalian dan bilang, it's okay. It's always, there's always a second chance for everything. Peluk diri kalian, bilang thank you. Thank you, sebutkan nama kalian. Thank you Feby, sudah sampai di saat ini dan kamu boleh kembali kepada Tuhan. Every broken relationship termasuk dengan Tuhan. Kalian katakan ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Terima kasih untuk hari yang luar biasa Engkau berikan. Makasih udah terima lagi Feby, terima kasih udah terima lagi saya ke dalam pelukan-Mu. Saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang mati dan bangkit lagi untuk saya. Tuhan, segala kesalahan saya yang sudah dilakukan ataupun yang ada di masa depan Engkau sudah tebus. Terima kasih Tuhan, ini saya mau berjalan bersama Engkau dan dengan segala sesuatu yang Engkau punya, Engkau janjikan di hidup saya. Berdua berpegangan tangan dengan-Mu Tuhan adalah tujuan saya, sehingga saya bisa membantu semua hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya. In the name of Jesus we pray. Dan saya akan berdoa, saya akan bantu teman-teman juga berdoa sekali lagi. Untuk yang selagi struggle sama lingkungan yang toksik, entah itu parents, saudara kalian,
pertemanan kalian, pacar, PDKT kalian udah toksik, ataupun pasangan hidup kalian, partner hidup kalian. Kalian harus keluar, kalian harus grow di dalam toxic, keluar dari toxic relationship ini menjadi a healthy one. Kita akan berdoa untuk setiap kalian yang sedang berada di dalam situasi ini untuk keluar. Keluar menjadi pemenang, keluar menjadi the better person. Keluar untuk melihat bahwa Tuhan nyata, Tuhan faithful. Tuhan sayang sama kalian dan setiap orang yang ada di hidup kalian. The evil one even. Let's pray. Tuhan, every broken relationship kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Relationship ini Tuhan bukan sebuah kebetulan. Ada hal yang Engkau mau kerjakan, tetapi Tuhan kami tahu kami manusia yang limited, kami manusia yang terbatas. Banyak hal yang tidak bisa kami kontrol. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, terjadilah kedaulatan-Mu di dalam kehidupan kami. Bentuk kami menjadi manusia yang memiliki karakter-Mu. Ada Engkau di dalam kami Tuhan. Dan Engkau akan berperkara dan beracara dengan setiap orang yang sedang berada di dalam konflik dengan kami. Dan kami percaya ada restorasi, ada pemulihan, ada kesehatan di dalam mental, spiritual, dan fisikal mereka. Mereka yang di-abuse Tuhan. Tuhan sembuhkan setiap hati yang terluka dari setiap perkataan yang keluar. Berikan kami hati yang lembut untuk mengampuni bahwa mereka juga manusia yang lemah. Kami juga manusia yang lemah dan kami butuh Engkau Tuhan. Untuk bisa berjalan, untuk bisa bangkit lagi. Untuk bisa melihat bahwa ini ada kasih-Mu. Restorasi-Mu di dalam hubungan ini untuk membentuk kami. Untuk setiap perjuangan kami di depan yang membutuhkan karakter kami yang lebih kuat, Tuhan. Karakter kuat kami di dalam Engkau. Ada pemulihan di situ. Sekali lagi Tuhan, ajar kami untuk berani mengkomunikasikan semuanya. Karena setiap hal yang tidak terkomunikasi, setiap hal yang tersembunyi akan dipakai oleh iblis untuk menyerang kami. Dari pikiran kami, dari hati perasaan kami. Dan kami mau buang itu, kami akan buka itu. Tidak ada yang tersembunyi. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. In the name of Jesus we pray. Amen. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.